Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, semakin bertakwa. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita yang baru, kita bersama-sama dulu membaca doa belajar ya. Abataya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru terkait tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah atau Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita mampu menjelaskan arti dari Al-Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mid dan Al-Ba'is. Yang kedua, kita mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mid dan Al-Ba'is dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, kita dapat meyakini bahwasanya Allah itu Maha Kuat, Maha Berdiri, Maha Menghidupkan, Maha Mematikan, dan Maha Membangkitkan. Jadi ini yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari materi terkait tentang Asmaul Husna Allah atau lebih dekat dengan nama-nama Allah. Ya, tapi sebelum itu, Ustazah mau tanya dulu. Ada yang tahu tidak apa itu Asmaul Husna? Ya, jadi Asmaul Husna itu dari segi bahasa, Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asma yang dalam bahasa Indonesia itu bermakna nama, sedangkan husna itu bermakna baik. Sedangkan secara istilah Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang terbaik atau terindah. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujazawna ma kanu ya'malun. Yang artinya Allah memiliki al-asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dari ayat ini Allah kemudian memerintahkan ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk senantiasa menyebut Asmaul Husna itu. Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meninggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipahami ya? Ya, oke. Jadi pada kesempatan ini
kita hanya akan membahas ada 5 Asmaul Husna dari 99 Asmaul Husna Allah. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mit, dan Al-Ba'is. Yang pertama, Al-Qawiyyu. Jadi Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Jadi Allah memiliki kekuatan dan tidak satupun makhluknya yang mampu mengalahkannya. Dengan kekuatan yang Allah miliki, Allah dapat mengawasi dan mengatur segala yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun contoh dari perilaku meneladani sifat al-qawiyyu Allah, yaitu yang pertama, ketika kita memiliki harta yang cukup, memiliki berlebih dalam segala hal, maka kita boleh membantu orang yang lemah atau yang miskin. Jadi kita pergunakan harta yang kita miliki untuk membantu saudari kita yang membutuhkan. Yang kedua, tidak memamerkan atau menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Dan yang ketiga itu, jika memiliki ilmu maka amalkanlah dan jangan sombong. Jadi seyogyanya itu orang yang berilmu itu adalah seperti tanaman padi. Pernah melihat tanaman padi semua? Jadi ketika tanaman padi itu berisi, maka dia semakin menunduk. Begitulah seharusnya seorang yang memiliki ilmu. Jadi ketika dia memiliki ilmu, maka dia tidak merasa sombong, tetapi malah bagaimana dia kemudian bisa mengamalkan ilmu-ilmunya. Jadi ini ya contohnya dari sifat al-qawiyyu Allah, yaitu saling menolong, belajar bersama, dan tidak sombong. Ya, selanjutnya yang kedua itu adalah al-qayyum. Jadi al-qayyum artinya Allah yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Jadi Allah maha mandiri artinya berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Karena Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Jadi Allah tidak memerlukan bantuan kita. Malahan kitalah yang membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menandai sifat al-qawiyyu Allah? Yaitu yang pertama, tidak menggantungkan hidup pada orang lain. Jadi selama kita mampu mengerjakan sesuatu itu, maka lakukanlah sendiri. Jangan kita bergantung kepada orang lain. Dan yang kedua itu memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Dan yang ketiga memiliki kepedulian terhadap orang lain. Jadi itu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu al-muhyi. Ya, al-muhyi artinya adalah Allah yang maha menghidupkan. Maksudnya itu jadi Allah memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya yang kemudian Allah ciptakan. Allah juga menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkan kelak di akhirat. Jadi Allah yang kemudian menghidupkan kita, menghidupkan tanaman dan segala sesuatu yang kemudian Allah ciptakan. Jadi Allah memberikan kehidupan kepada kita. Adapun contoh bagaimana kita meneladani sifat dari al-muhyi, yaitu kita harus bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Jadi ketika kita terpuruk, maka kita harus bangkit. Kalau kita punya masalah, maka yakinlah bahwasanya ada Allah yang akan senantiasa membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah itu. Bisa ya? Selanjutnya yaitu al-mu'mit. Al-mu'mit itu artinya adalah Allah yang maha mematikan. Jadi setelah Allah kemudian menghidupkan kita, Allah juga yang akan kemudian mematikan seluruh makhluknya. Jadi seluruh makhluk yang hidup di dunia ini itu suatu hari nanti itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana kita cara meneladani sifat dari al-mu'mit, yaitu yang pertama berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja, karena kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang kepada kita. Yang kedua, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Jadi ketika kita senantiasa mengingat kematian, maka kita akan selalu waspada untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dipahami ya? Oke. Dan yang terakhir itu adalah al-ba'is. Jadi al-ba'is artinya adalah Allah Maha membangkitkan. Ah, Bagaimana sih cara kita menelan sifat dari al-ba'is Allah Subhanahu wa taala? Yaitu cepat bangkit dari keterpurukan, memiliki semangat dalam berbagai hal, dan tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Ya, dipaham ya? Oke. Nah, untuk menambah lagi pengetahuan kita atau pemahaman kita terkait kelima Asmaul Husna yang tadi, maka Ustaz akan mengajak kita semua untuk bernasyid. Ya, kita sama-sama ya. Abataya. Al-Qawiyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mu'mit mematikan. Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. Ya, satu kali lagi ya. Al-Qawiyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mu'mit mematikan. Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. Ya, Masya Allah. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan pada materi terkait tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah atau Asmaul Husna Allah. Adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu pertama, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah dan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Al Asmaul Husna itu berjumlah 99. Jadi yang tadi kita pelajari itu ada 5. Yang pertama Al-Qawiyyu, yaitu artinya maha kuat. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Muhyi artinya maha menghidupkan. Al-Mu'mit artinya maha mematikan. Dan Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. Semoga ini bisa dipahami ya dan dihafalkan yang kelima Asmaul Husna ini. Bisa ya? Oke. Kalau begitu Ustazah cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena mungkin banyak kelalaian yang kita lakukan dalam pembelajaran ini. Segala yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala yang salah itu datang dari diri pribadi dan setan laknatullah alaihi. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.